Shalom saudara-saudara dan sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba merespon langsung atau memberikan tanggapan langsung terhadap salah satu komentar yang berbentuk pertanyaan dari seorang penonton dalam video saya sebelumnya yang berjudul Kristen itu mengasihi bukan menghakimi. Nah, pertanyaan ini cukup menarik dan cukup membuat saya untuk tertantang untuk merespon langsung. Karena berhubungan erat dengan makna kekristenan yang sesungguhnya dan berhubungan erat dengan nilai-nilai kekristenan yang sebenarnya. Karena pada saat ini banyak orang-orang yang bukan Kristen telah meragukan tentang kekristenan tersebut karena ulah daripada sebagian orang-orang yang mengaku Kristen namun kerap sekali mempertentangkan agama lain dan kepercayaan orang lain yang langsung berbalik terhadap kekristenan itu sendiri. Nah, pertanyaannya demikian. Maaf, saya mau bertanya, kalau Kristen itu mengasihi, kenapa ada pendeta yang menjelek-jelekan agama lain terus-menerus, gak bosan-bosan, bahkan ngaku nabi? Mohon jelaskan, karena saya lebih percaya penjelasan dari channel ini daripada mereka yang ngaku pendeta, tapi kerjaan hanya menghina agama lain. Makasih. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang bertanya. Karena Kristen itu atau kekristenan itu bukanlah anti kritik atau tidak dapat dikritik. Ini merupakan suatu kritikan bagi saya juga. Lalu yang kedua, saya perlu tegaskan dan luruskan kepada saudara, jika ada seorang pendeta yang mengaku nabi, bahkan kerap melakukan atau mendiskreditkan keyakinan orang lain dengan mengatasnamakan kebenaran Injil maupun kebenaran Yesus Kristus, perlu saya sampaikan dan luruskan kepada saudara bahwa mereka sebenarnya tidak sedang mewakili kekristenan yang sebenarnya. Mereka tidak sedang menyuarakan kebenaran Injil yang sebenarnya. Mereka hanya orang-orang yang mempunyai keinginan-keinginan sendiri atau dendam sendiri ataupun menyimpan kebencian sendiri. Dan mungkin saja mereka tidak ingin di negeri ini tercipta kerukunan maupun keharmonisan antar umat beragama. Namun pada hakikatnya, sejatinya kekristenan itu tetaplah mengasihi. Karena hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah, dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan. Jika saudara mengasihi Tuhan, saudara harus mengasihi sesama. Untuk memperkuat pernyataan yang baru saya sampaikan bahwa mereka tidak sedang mewakili kekristenan itu, saya akan menggunakan dasar Alkitab, bahwa jauh sebelum ini Tuhan telah menubuatkan bahwa akan ada muncul banyak nabi-nabi palsu. Di dalam Matius 7 ayat 15-20 dikatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan tersebut, jauh sebelumnya Tuhan telah mengingatkan kita agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Karena nabi-nabi palsu ini bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan di sana dikatakan mereka menyerupai domba, namun mereka sebenarnya binatang buas. Orang-orang yang mengaku nabi palsu ini bukan orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Bahkan mereka pernah mengikuti Kristus dan percaya firman Tuhan. Namun mereka telah gagal menjadi saksi Kristus di dunia ini dan gagal menjadi pelaku firman Tuhan tersebut dalam kehidupan mereka. Dan kesimpulannya, jawaban saya untuk pertanyaan saudara adalah mereka yang mengaku nabi palsu dan kerap mendiskreditkan agama orang lain tidak mewakili kekristenan yang sebenarnya.
Itu jawaban saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pesan saya kepada mereka yang mengaku nabi-nabi palsu dan mengatasnamakan kekristenan dan kebenaran Injil. Mereka yang mengaku nabi keberapa atau nabi YouTube, berhentilah memperdebatkan keyakinan orang lain, apalagi mendiskreditkannya, karena itu akan berbalik langsung terhadap kekristenan tersebut, yang akhirnya menimbulkan atau menghadirkan pertanyaan yang mempertanyakan kebenaran kekristenan itu sendiri dan mempertanyakan di mana kasih Kristus itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya pertanyaan yang demikian banyak saya temui di dalam kolom komentar-komentar yang ada dalam konten saudara, tetapi saudara mengabaikan atau sengaja tutup mata. Lalu sampai kapan? Kapan Anda introspeksi maupun evaluasi diri? Bukankah kekristenan itu harusnya menjadi pengaruh baik dimanapun kepada siapapun atau dimanapun kita hidup? Jadilah pelaku firman Tuhan yang sejati dan jadilah saksi Kristus melalui pemikiran, sikap, dan tindakan nyata. Dan sebagai terakhir, saya ingin mengingatkan saudara yang mengaku pendeta dan mengaku nabi, namun kerap mendiskreditkan keyakinan orang lain dan mempertentangkan keyakinan orang lain. Berhentilah, jadilah pelaku firman Tuhan, jadilah saksi Kristus. Bukankah penginjilan yang paling efektif adalah menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus melalui pemikiran, sikap, dan tindakan nyata? Berhentilah sebelum terlambat. Mungkin saudara pernah mengingat seorang Mahatma Gandhi gagal menjadi seorang pengikut Kristus karena perilaku pengikut Kristus itu sendiri. Mahatma Gandhi berkata, "Saya suka dengan ajaran Kristus, tetapi tidak dengan pengikutnya." Pada saat ini, mungkin pasti banyak Mahatma Gandhi masa kini yang ingin mengenal Kristus. Namun bukan tidak mungkin karena perilaku sebagian pengikut Kristus, mereka akan gagal selamanya mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Dan ingat satu hal, jika saudara seorang penjala ikan yang dipilih menjadi penjala manusia, maka jangan membuat kegaduhan di sekitar Anda menjala, karena itu akan membuat ikan-ikan menjauh dari lokasi Anda. Semoga renungan bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.